Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi presentasi berjudul Pertumbuhan Fisik Anak Usia Sekolah Dasar. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Ibu Ririanti Rahmayani, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Tita Rizky, Anissa Nur Pratiwi, Bukhari, Muhammad Ahdi, Nadia Christine Amelia BR Tumorang, Siti Nur Isana, dan Fira Rahayu. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. A. Pengertian pertumbuhan. Istilah pertumbuhan mengacu kepada perubahan yang terjadi pada seseorang dalam segi fisik atau jasmaniah, komposisi hormonal, sels, dan disposisi biologis baik yang tampak dari luar maupun organ-organ tubuh yang tidak tampak, yang hanya dapat dideteksi oleh alat khusus. Contohnya, postur tubuh, raut wajah, bentuk hidung, pipi, dan mata, komposisi hormon, jenis darah, struktur otak, dan sejumlah sels yang berada di dalamnya, dan organ-organ dalam yang bekerja dan tumbuh sesuai dengan usia kronologis seseorang. Perubahan pertumbuhan terjadi pada bentuk dan struktur fisiknya. Dalam pengertian ini, pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitas dalam struktur fisik seseorang, seperti tinggi badan yang makin bertambah. Perubahan yang bersifat kuantitas ini lebih konkret. Sejak dalam kandungan, janin telah mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat, bahkan tercepat bila dibandingkan dengan masa sesudah kelahirannya. Karena hanya dalam waktu kira-kira 9 bulan lebih, janin yang berasal dari setetes air mani itu tumbuh secara berangsur dan menjelma menjadi janin manusia. Pada permulaan masa bayi akan mengalami pertumbuhan yang agak lambat namun pasti, kemudian makin cepat, dan mencapai puncak pertumbuhan tercepat pada masa remaja. Setelah itu berlangsung moderat, bahkan hampir tidak ada pertumbuhan lagi, dan akhirnya berangsur-angsur menurun. Dengan kata lain, pertumbuhan mengalami keterbatasan. Pertumbuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hereditas dan pembawaan individu itu sendiri daripada faktor lingkungan. Setiap anak secara fisik lebih mirip kepada ayah, ibu, dan keturunannya karena mewarisi hereditas dari keturunannya. Menurut Desmita, pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, dan kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan bertambahnya usia. Hal itu berarti pertumbuhan fisik ada puncaknya sesudah suatu masa tertentu, fisik mulai mengalami kemunduran dan berakhir pada keruntuhan di hari tua, di mana kekuatan dan kesehatan manusia berkurang. Panca indera menjadi lemah atau lumpuh sama sekali. Pertumbuhan fisik peserta didik. Pertumbuhan fisik peserta didik adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Karakteristiknya umumnya berkembangnya organ dan kelenjar, perubahan emosi. Pada wanita, menstruasi, timbulnya jerawat, lekuk tubuh. Pada pria, mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik: A. Pengaruh keluarga, B. Pengaruh gizi, C. Gangguan emosional, D. Jenis kelamin, E. Status sosial ekonomi, F. Kesehatan, G. Pengaruh bentuk tubuh. Faktor-faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skills anak: A. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, B. Pertumbuhan otot-otot, C. Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin, D. Perubahan struktur jasmani. C. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia sekolah dasar berkaitan aktivitas fisik, yaitu umumnya anak senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang praktik langsung.
Berkaitan dengan konsep tersebut dapat dijabarkan, anak usia SD senang bermain, anak usia SD senang beraktivitas kelompok, anak usia SD senang bergerak, anak usia SD senang praktik langsung. D. Pentingnya aktivitas fisik bagi anak. Stepsour dan Stephen W. Sanders mengemukakan aktivitas fisik sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan secara keseluruhan pada anak, mengoptimalkan penguasaan keterampilan dan sikap yang dapat menyebabkan perilaku yang lebih sehat dalam hidup, dan juga memfasilitasi perkembangan kognitif dan sosial, perkembangan fisiologis yang unik, dan pengembangan neurologis terhadap balita. Untuk membimbing anak-anak menuju menjadi aktif secara fisik, untuk seumur hidup, aktivitas fisik atau pendidikan jasmani melalui pengalaman pendidikan pada anak usia dini harus meliputi A. Belajar dari perkembangan keterampilan yang sesuai. B. Personil terlatih dalam praktik pembelajaran yang tepat untuk kegiatan fisik. C. Promosi lingkungan aktivitas fisik yang positif dan aman, termasuk peralatan, ukuran anak-anak, dan D. Kurikulum inklusif didasarkan pada pemahaman konsep gerakan dan tema keterampilan. Tahap pertumbuhan anak. Tanuwijaya tahun 2003 memaparkan tentang tahapan tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi dua, yaitu masa prenatal dan masa postnatal. Setiap masa tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan dalam anatomi, fisiologi, biokimia, dan karakternya. Masa prenatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu, sedangkan masa fetus adalah sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. Masa postnatal atau masa setelah lahir terdiri dari 5 periode. Periode pertama adalah masa neonatal, di mana bayi berusia 0 sampai 28 hari. Dilanjutkan masa bayi yaitu sampai usia 2 tahun. Masa prasekolah adalah masa anak berusia 2 sampai 6 tahun. Sampai dengan masa ini, anak laki-laki dan perempuan belum terdapat perbedaan. Namun ketika masuk dalam masa selanjutnya yaitu masa sekolah atau masa pubertas, perempuan berusia 6 sampai 10 tahun, sedangkan laki-laki berusia 8 sampai 12 tahun. Anak perempuan memasuki masa adolescensi atau masa remaja lebih awal dibandingkan anak laki-laki, yaitu pada usia 10 tahun dan berakhir lebih cepat pada usia 18 tahun. Anak laki-laki memulai masa pubertas pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. F. Aktivitas fisik sesuai tumbuh kembang anak usia sekolah dasar. Pertama, periode umur 7 sampai 8 tahun atau SD kelas 1 dan 2. A. Latihan untuk memperbaiki postur tubuh. B. Jalan lari hop dengan irama musik kombinasi lari lompat. C. Gerakan-gerakan membungkuk, melompat, merenggang. D. Aktivitas otot-otot besar, lengan, tungkai, perut, punggung. E. Permainan yang semi aktif atau permainan yang melibatkan. F. Kekuatan, keseimbangan, kelincahan. G. Skill sederhana dengan bola, misalnya lempar tangkap, kasti, memasukkan bola ke ranjang sepak bola. H. Mulai belajar satu gaya renang, misalnya gaya katak. I. Menginterpretasikan nyanyian dan gerakan-gerakan ritmis. J. Permainan dengan peraturan sederhana, lapangan dan bola yang lebih kecil. K. Aktivitas dalam terbuka menjelajah alam. Kedua, periode umur 9 tahun atau SD kelas 3. A. Libatkan dalam aktivitas conditioning seperti lari, lompat, berjangkit, bentuk-bentuk latihan senam, dan keterampilan bermain. B. Gabungan dari 2 atau lebih gerakan. C. Berbagai variasi permainan yang menuntut aktivitas yang lebih keras. D. Mulai mempelajari skill tendang dengan bola sepak. E. Keterampilan lempar bola untuk jarak dan kecepatan. F. Teknik-teknik sederhana bola, basket, dan voli dengan yang lebih kecil dan lebih ringan. G. Mempermahir keterampilan berenang. H. Aktivitas di alam terbuka.
Pada periode ini, cabang olahraga yang bisa dilakukan yaitu basket, anggar, bulu tangkis, atletik, dan renang. Ketiga, periode umur 10-11 tahun atau kelas 4 dan kelas 5. A. Aktivitas dengan melibatkan otot-otot besar. B. Aktivitas dengan mengubah arah dan tempo lari. C. Pengembangan koordinasi lempar, lompat, skill, cabang olahraga. D. Permainan dengan lawan bermain untuk menyalurkan naluri bersaing. Perlu pembinaan dalam sportivitas, kerjasama, dan kepemimpinan. E. Pengembangan skill tentang bola sepak, permainan dengan bola voli dan bola basket dengan menggunakan peraturan yang sederhana. F. Permainan bola kecil. G. Pukul bola kok dengan raket yang lebih ringan. H. Mempelajari gaya renang, misalnya gaya bebas dan gaya dada. I. Bentuk-bentuk latihan senam, latihan dengan alat-alat sederhana. J. Atletik, yaitu lari, lompat, lempar, sprint dengan jarak 40-50 meter. Kedua, lompat jauh tanpa awalan. Ketiga, belajar lompat tinggi gaya gunting. Keempat, lempar bola dengan jarak. K. Memulai mengenal cabang olahraga sesuai minat dan bakat, atletik, sepak bola, voli, penahan, atau pencaksilat. Periode umur 12-13 tahun atau kelas 6 SD. Meningkatkan keterampilan dalam aktivitas yang menggunakan otot-otot besar, lari, lompat, lempar, dan lain-lain. Melibatkan diri dalam berbagai permainan untuk memperbaiki koordinasi dan mengatasi kekuatan gerak. Melanjutkan keterampilan dalam cabang olahraga yang menggunakan bola basket seperti basket, voli, sepak bola, dan bola kecil seperti kasti, slagball, rounders. Meningkatkan kemahiran dengan cabang olahraga memukul bola dengan raket, berbagai keterampilan senam lantai maupun dengan alat, berbagai nomor atletik untuk memperbaiki koordinasi, kecepatan, kekuatan seperti start, sprint sampai dengan 50 meter, lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, estafet, lempar bola. Memulai mengenal cabang olahraga sesuai minat dan bakat cabang olahraga: hoki, softball, dayung, polo air, bola tangan, berkuda, layar, judo, atau karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu bagian G, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal terdiri atas etnis atau ras, bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Faktor yang berasal dari luar yaitu lingkungan. Faktor lingkungan ini mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi, psikologi, dan sosial ekonomi. Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, serta kekurangan pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagian H, pertumbuhan anak. Pertumbuhan organ-organ mengikuti 4 pola, yaitu pola umum, neural, limfoid, serta reproduksi. Organ-organ yang mengikuti pola umum adalah tulang panjang, otot skelet, sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, volume darah. Perkembangan otak bersama tulang-tulang yang melindunginya, mata dan telinga berlangsung lebih dini. Otak bayi yang baru dilahirkan telah mempunyai berat 25% berat otak dewasa, 75% berat otak dewasa pada umur 2 tahun, dan pada umur 10 tahun telah mencapai 95% berat otak dewasa. Pertumbuhan jaringan limfoid agak berbeda dengan bagian tubuh lainnya. Pertumbuhan mencapai maksimum sebelum remaja, kemudian menurun hingga mencapai ukuran dewasa. Sedangkan organ-organ reproduksi mengikuti pola tersendiri, yaitu pertumbuhan lambat pada usia pra-remaja, kemudian disusul pacu tumbuh pesat pada usia remaja. Deteksi dini pertumbuhan.
Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada balita yang disebut juga anak usia dini. Melalui deteksi ini dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan, serta pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang. Menurut Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita atau Tim Dirjen Pembinaan Kesmas 1997 dan Narendra, macam-macam penilaian pertumbuhan fisik yang dapat digunakan adalah pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala anak. C. Gangguan pertumbuhan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan emosi dan perilaku. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.